Menurut David R. Hawkins, MD PhD dalam bukunya Power versus Force, setiap manusia dilahirkan dengan tingkat kesadaran yang dapat dikalibrasi, yang mana menunjukkan tingkat vibrational frequency individu tersebut. Hawkins mengelompokkan tingkat kesadaran manusia ini ke dua kelompok, yaitu power dan force. Power adalah energi positif yang bersifat membangun kekuatan jiwa manusia, yang membuat vibrational frequency-nya tinggi. Sementara force adalah energi negatif yang bersifat menguras energi, melelahkan jiwa manusia, yang membuat vibrational frequency-nya rendah. Kita mulai dari yang terendah dulu, yaitu kategori level force. Di tingkat 20, levelnya adalah shame atau malu. Emotional state dan perspektif atau view of life-nya terhina dan berantakan. Ini ketika seseorang memiliki akar kesedihan mendalam dan konstan, meratapi malu mungkin karena kejadian pengalaman hidup. Jadi seperti korban gitu, yang membuat seseorang akan benci sekali sama diri sendiri, merasa terhina, lalu sangat minder, sangat depresi sampai tingkat ingin bunuh diri. Rasa malu dan keadaan ini juga bisa menjadi alat kekejaman, merubah orang tersebut jadi kejam dan keji, seperti membunuh binatang tanpa perasaan, lalu bermain hakim sendiri karena kondisi kekecewaan dalam hidupnya sehingga merasa benar untuk menyerang atau bahkan membunuh orang lain. Atau menjadi ekstremis, maka ini adalah vibrational frequency yang paling terendah di tingkat 20. Selanjutnya di tingkat 30. Levelnya adalah guilt atau rasa bersalah. Emotional state atau perspektif view of life-nya adalah menyalah-nyalahkan, jahat, atau evil. Ini ketika seseorang memiliki rasa bersalah lalu tenggelam dalam penyesalan, dan rasa bersalahnya itu hingga sampai psikosomatis. Dia menyalahkan diri sendiri atau malah menjadi menyalahkan situasi hidupnya, jadi manipulatif dan memicu rasa marah, dan termanifestasi pada ekspresi buruk kelakuannya kepada diri sendiri maupun orang lain dan lingkungannya. Maka di level ini, vibrational frequency-nya ada di tingkat 30. Selanjutnya yang dapat dikalibrasi di tingkat 50. Levelnya adalah apati atau apatis, emotional state-nya putus asa, dan perspektif atau view of life-nya tidak ada harapan. Ini ketika seseorang mengalami rasa apatis atas keadaan, mungkin karena kemiskinan, kegagalan, tenggelam dalam keputusasaan yang tidak ada akhir, mengutuk keadaan, tidak mau ada kebangkitan dalam diri. Pokoknya moodnya konstan dalam keterpurukan, keterlantaran, lalu menjadi beban yang lain. Level ini ada di kelas tunawisma yang tidak mau merubah nasibnya. Maka vibrational frequency-nya ada di tingkat 50. Selanjutnya di tingkat 75. Levelnya adalah grief, sedih atau nelangsa. Emotional state adalah penyesalan, dan perspektif atau view of life-nya adalah tragis. Ini ketika seseorang tidak beranjak dari kesedihan yang terus-menerus, meratapi nasib, menyesali apa yang telah terjadi, merasa hidupnya tragis saja pokoknya, dan tetap berkubang di dalamnya, serta mengutuk kejadian yang telah berlalu, lalu larut, dan stay di dalam level ini, maka vibrational frequency-nya ada di tingkat 75. Berikutnya 100, level fear atau takut. Emotional state-nya adalah ketidaktenangan, dan perspektif atau view of life adalah ketakutan. Ini ketika seseorang penuh rasa takut. Takut akan masa depan, takut akan kehilangan apa yang dimilikinya, takut akan banyak hal. Takut tua, takut mati, takut jatuh miskin, sering dalam stres tinggi karena hidup dalam fear-based life, dengan penuh kecemasan, worry too much, akan banyak hal. Sering gelisah karena takut hal-hal yang belum terjadi, selalu melihat segala sesuatu adalah bahaya. Overthinking gak keru-keruan, maka seseorang tersebut memiliki vibrational frequency yang cukup rendah di tingkat 100. Berikutnya adalah 125. Ada di level desire, hasrat atau keinginan. Emotional state-nya adalah hasrat atau keinginan, perspektif atau view of life-nya adalah kekecewaan. Ini ketika seseorang sangat banyak keinginan dalam hidupnya, dan hasratnya dalam hatinya itu banyak sekali untuk goal kehidupan dunia, dan memiliki perasaan takut apabila tidak mencapai hasrat-hasrat keinginan dalam hal-hal fisikal material, tahta, kedudukan, prestis,
ingin menjadi idaman, atau butuh validasi manusia lain, bahkan keinginannya menjadi lebih penting dari kehidupan itu sendiri. Dan ketika keinginannya tidak tercapai, maka kekecewaan ada di hatinya. Beberapa ada yang memiliki lifestyle adik pada stimulan untuk pengalihan atau pelarian, seperti alkohol, drugs, kriaan, atau addicted to sugar. Orang seperti ini memiliki vibrational frequency di tingkat 125. Berikutnya di 150, levelnya adalah anger atau marah. Emotional state adalah kebencian. Perspektif atau view of life, musuhan atau permusuhan, antagonistik. Ini ketika seseorang sering membenci orang lain, dia tidak suka sama banyak orang. Memiliki rasa permusuhan dalam hatinya karena kemarahan dan menyimpan dendam di hatinya yang akhirnya berefek erosif ke semua bidang kehidupannya. Maka dia memiliki vibrational frequency di tingkat 150. Selanjutnya 175. Levelnya adalah pride atau bangga. Emotional state adalah kurang menghargai orang lain atau sombong. Perspektif atau view of life-nya menuntut. Ini ketika seseorang merasa bangga dengan dirinya, merasa lebih baik dan lebih memiliki pride yang besar dan ego bahwa aku sih hebat dan yang lain nggak boleh lebih dari aku. Dan ketika ada yang tidak setingkat dengannya, dia memiliki perasaan dalam hatinya seperti mencemooh, nggak suka dan juga memandang rendah, walau hanya di dalam hati. Maka orang tersebut memiliki vibrasi di tingkat 175. Semua yang kita bahas tadi adalah level force atau masih di level negatif, atau bisa dikatakan energi yang tidak membangun kualitas jiwa dan bersifat melelahkan jiwa. Yang berikutnya adalah level yang membedakan manusia antara level vibrational frequency yang negatif di bawah 200, sekarang naik ke level vibrational frequency positif di atas 200. Sebagai info, ketika diterbitkan buku Power versus Force oleh David R. Hawkins MD PhD, 85% populasi di dunia melakukan kalibrasi di bawah tingkat 200. Inilah mengapa kebanyakan manusia di dunia ada di level tidak damai dan konstan mengalami kegelisahan, kelelahan dalam jiwanya, walaupun ada di tingkat sosial yang tinggi sekalipun. Ketika menanjak ke level start di tingkat 200, maka individu tersebut mulai memasuki level pemberdayaan, pelepasan kemelekatan, keharmonisan jiwa, cinta kasih dan energi-energi yang jauh lebih positif dari level sebelumnya, masuk dalam level power, atau energi yang membangun kekuatan jiwa atau positif, bersifat menguatkan jiwa,